Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatmiati Nur Fatullah dengan NIM E1R022053 dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Mataram. Di video kali ini saya akan mempresentasikan isi dari makalah saya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Mencegah Disintegrasi Bangsa dengan Menegakkan Nilai-Nilai Pancasila. Yang pertama ada disintegrasi dan faktor-faktor penyebabnya. Disintegrasi adalah suatu keadaan tidak bersatu padu yang membuat keutuhan atau persatuan hilang dan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan. Kekhawatiran tentang perpecahan atau disintegrasi bangsa di tanah air kita yang dapat digambarkan sebagai penuh konflik dan pertikaian. Gelombang reformasi yang tengah berjalan menimbulkan berbagai kecenderungan dan realitas baru. Disintegrasi berbentuk aksi demonstrasi, pergolakan daerah bagi kelompok atau individu yang merasakan adanya diskriminasi, aksi kriminalitas tidak terkendali, perilaku menyimpang dan konflik-konflik yang melibatkan isu suku, agama, ras, serta golongan atau sara. Adapun faktor-faktor penyebab disintegrasi bangsa, yang pertama ada faktor geografi. Indonesia yang terletak pada posisi silang dunia merupakan letak yang sangat strategis untuk kepentingan lalu lintas perekonomian dunia. Dari ribuan pulau yang dihubungkan oleh laut, memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan kondisi alamnya, yang menyebabkan munculnya kerawanan sosial disebabkan oleh perbedaan daerah, misalnya daerah yang kaya akan sumber kekayaan alam dengan daerah yang kering atau tidak memiliki kekayaan alam, di mana sumber kehidupan sehari-hari hanya disubsidi dari pemerintah atau tergantung dari daerah lain. Kedua, ada faktor demografi. Jumlah penduduk yang besar, penyebaran yang tidak merata, sempitnya lahan pertanian, kualitas sumber daya manusia yang rendah, serta berkurangnya lapangan pekerjaan telah mengakibatkan semakin tingginya tingkat kemiskinan karena rendahnya tingkat pendapatan. Ditambah lagi mutu pendidikan yang masih rendah yang menyebabkan sulitnya kemampuan bersaing dan mudah dipengaruhi oleh tokoh elit politik atau intelektual untuk mendukung kepentingan pribadi atau golongan. Ketiga, ada faktor kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah baik hayati maupun non-hayati akan tetapi menjadi daya tarik tersendiri bagi negara industri. Walaupun belum secara keseluruhan dapat digali dan dikembangkan secara optimal, namun potensi ini perlu didaya gunakan dan dipelihara sebaik-baiknya untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dalam peran sertanya secara berkeadilan guna mendukung kepentingan perekonomian nasional. Keempat, ada faktor ideologi. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia dalam penghayatan dan pengamalannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Ideologi Pancasila cenderung tergugah dengan adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengedepankan paham liberal atau kebebasan tanpa batas, demikian pula paham keagamaan yang bersifat ekstrim baik kiri maupun kanan. Yang kelima, ada faktor politik. Berbagai masalah politik yang masih harus dipecahkan bersama oleh bangsa Indonesia saat ini seperti diberlakukannya otonomi daerah, sistem multipartai, pemisahan TNI dengan Polri, serta penghapusan dui fungsi BRI sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas. Selanjutnya ada faktor ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang masih mencari bentuk yang dapat pemberdayaan sebagian besar potensi sumber daya nasional serta bentuk-bentuk kemitraan dan kesejajaran yang diiringi dengan pemberantasan terhadap KKN. Hal ini dihadapkan dengan krisis moneter yang berkepanjangan, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, dan meningkatnya tingkat pengangguran serta terbatasnya lahan mata pencaharian yang layak. Ketujuh, ada faktor sosial budaya. Kemajemukan bangsa Indonesia memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dan dapat menimbulkan konflik etnis kultural. Arus globalisasi yang mengandung berbagai nilai dan budaya dapat melahirkan sikap pro dan kontra warga masyarakat. Yang terjadi adalah konflik tata nilai. Konflik tata nilai akan membesar bila masing-masing mempertahankan tata nilainya sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Dan yang terakhir ada faktor pertahanan dan keamanan. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini bersifat multidimensional yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Hal ini seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan komunikasi, serta sarana dan prasarana pendukung di dalam pengamanan. Bentuk ancaman yang bersifat multidimensional yang bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya. 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Di saat menipisnya nilai-nilai nasionalisme pada diri manusia Indonesia, berbagai hasutan dan isu-isu baik politik, ekonomi, pendidikan, agama, dan sosial budaya dapat memicu timbulnya berbagai konflik di daerah-daerah Indonesia. Hal inilah yang merupakan akar dari timbulnya integrasi. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat harus memahami apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila ini adalah yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, ada saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dan lain sebagainya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila ini adalah 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Dan yang ketiga, ada mengembangkan sikap tenggang rasa dan lain sebagainya. 3. Persatuan Indonesia. Makna sila ini adalah yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan yang ketiga, ada cinta akan tanah air dan lain sebagainya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila ini adalah 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, ada mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama dan lain sebagainya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila ini adalah 1. Bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, ada menghormati hak-hak orang lain. Dan yang ketiga, ada menolong sesama dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada sinkronisasi antara nasionalisme dengan nilai-nilai Pancasila. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mengikat rasa senasib dan sepenanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme mengajarkan pada diri kita bahwa kita harus merasa memiliki bangsa, wilayah, dan negara ini meskipun banyak kekurangan, namun juga dijiwai oleh semangat untuk memajukan bangsa demi kelangsungan hidup generasi penerus bangsa. Nasionalisme mengajarkan kita untuk bangga menjadi bagian dari negara, serta untuk saling menghormati satu dengan yang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, keyakinan, dan pendapat demi menjaga keutuhan bangsanya. 4. Ancaman disintegrasi di Indonesia. Bangsa ini sangat rawan adanya gerakan maupun konflik daerah yang menjurus ke arah disintegrasi. Setelah lepasnya Timur Leste dari pengakuan Ibu Pertiwi, bangsa ini masih ada ancaman disintegrasi kembali. Setelah gerakan Aceh Merdeka mereda, ada gerakan Papua Merdeka yang notabene sama seperti GAM yang ingin memerdekakan daerahnya dan lepas dari Indonesia. Bangsa ini rasanya tidak akan pernah lepas dari masalah disintegrasi karena manusia-manusianya tidak segera sadar. Bangsa ini masih terlalu lemah untuk mengikat tali persatuan dan kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Apalagi sekarang ini memasuki era globalisasi di mana jalinan informasi dan komunikasi sudah saling terbuka di seluruh dunia. Kehadiran globalisasi memang membawa dampak yang baik juga terhadap kehidupan kita karena sekarang kita lebih bisa berinteraksi dan mendapatkan lebih banyak ilmu pengetahuan dari bangsa lain sehingga kita tidak terpuruk dalam keterbelakangan. Teknologi internet merupakan teknologi yang memberikan informasi tanpa batas dan dapat diakses oleh siapa saja. Jika digunakan secara semestinya, tentu kita memperoleh manfaat yang berguna. Namun, jika tidak, kita akan mendapat kerugiannya.
Jadi, bijaklah dalam memanfaatkan teknologi internet. Yang terakhir, ada cara untuk menanggulangi disintegrasi bangsa. Yang pertama, membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Yang kedua, menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus. Yang ketiga, membangun kelembagaan atau peranata yang berakarkan nilai dan norma atau nilai-nilai Pancasila yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas, dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah. Yang kelima, upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan bijaksana serta efektif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah pembahasan dari isi makalah saya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.